never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bersama dengan Digital Edu. Ini ada kabar gembira bagi honorer Tendik setelah adanya pendataan tenaga honorer oleh Menpan RB. Yuk kita simak videonya hingga akhir. Sebelum kita lanjut, tekan like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu. Nah, berikut ini ada kabar sangat menggembirakan bagi tenaga honorer, khususnya tenaga kependidikan atau Tendik. Setelah adanya pendataan tenaga non-ASN melalui surat edaran Kemenpan RB tertanggal 22 Juli 2022. Untuk mendownload surat edaran tersebut bisa Bapak Ibu download di kolom deskripsi. Hal ini berkaitan dengan penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023 mendatang oleh Kemenpan RB. Nah, dalam hal ini Kemenpan RB menyampaikan bahwa mulai tahun 2023 status kepegawaian hanya akan ada dua, yaitu ASN PNS dan P3K. Atas dasar kabar tersebut, beberapa instansi sudah mulai melakukan pendataan terhadap tenaga honorer yang ada di instansinya masing-masing agar bisa diikutkan dalam seleksi ASN. Tidak hanya guru atau tenaga lainnya, tenaga kependidikan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi ASN baik PNS maupun P3K. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi honorer Tendik karena sedari lama honorer Tendik kurang diperhitungkan sehingga seringkali tidak bisa mengikuti seleksi ASN. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Tendik bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam urusan administrasi akademik dan non-akademik. Tendik berada dalam koordinasi kepala tata usaha departemen yang memiliki kualifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan. Adapun klasifikasi tenaga honorer Tendik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ijazah yang dimiliki. Honorer Tendik memiliki ijazah yang beragam. Ada yang memiliki ijazah SD, SMP, SMA, dan mungkin ada juga yang berijazah S1. Kemudian yang kedua adalah penugasan. Klasifikasi berdasarkan penugasan ini bisa dilihat apakah honorer Tendik yang ditugaskan sebagai operator dapodik sekolah, penjaga sekolah, satpam, atau sebagai petugas kebersihan. Tertanggal 31 Mei 2022, Kemenpan RB menerbitkan surat edaran yang menyebutkan bahwa dalam melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk ikut seleksi CPNS maupun P3K. Untuk surat edaran dari Kemenpan RB tertanggal 31 Mei 2022 ini bisa Bapak Ibu download di link deskripsi. Nah, setelah terbitnya surat edaran Kemenpan RB tertanggal 31 Mei 2022, kemudian Kemenpan RB juga menegaskan kembali melalui surat edarannya tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dalam hal ini untuk surat Kemenpan RB tertanggal 22 Juli 2022 juga bisa Bapak Ibu download di kolom deskripsi.
Nah, setelah terbitnya surat edaran dari Kemenpan RB tertanggal 22 Juli 2022, maka selanjutnya ada tindak lanjut ya terkait dengan pendataan tenaga honorer, yakni Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga meminta honorer untuk menunggu proses pendataan tenaga non ASN terlebih dahulu hingga selesai. Karena terakhir pendataan ini pada bulan September. Kebijakan akan dikeluarkan apabila pendataan ini sudah selesai. Mengingat sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan seleksi P3K 2022. Pendataan tenaga honorer ini dilakukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Suharmen, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah nanti akan menyentuh semua tenaga non-ASN, baik honorer K2, non-K2, pegawai tidak tetap, termasuk tendik. Dari hasil pendataan ini, akan ada alternatif solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga honorer, yaitu diikutkan dalam seleksi ASN. Jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwa pendataan ini bukan bermaksud untuk mengangkat honorer menjadi ASN, namun sekedar untuk menyeleksi. Artinya bahwa nanti honorer mana yang layak untuk ikut seleksi atau tidak. Nah, dalam hal ini bisa jadi pemerintah membuka kesempatan bagi seluruh tenaga honorer untuk diikutkan dalam seleksi ASN, CPNS, P3K atau outsourcing melalui persyaratan tertentu. Misalnya nih, yang pertama, jika nanti pemerintah membuka seleksi CPNS. Untuk mengikuti seleksi CPNS, tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Biasanya seleksi CPNS membutuhkan syarat berupa ijazah, usia maksimal 35 tahun, dan momentum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2022 sampai 2023 tidak ada pengangkatan CPNS dan semuanya akan diarahkan ke P3K sesuai dengan kebijakan SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, yang kedua, pada saatnya pemerintah nanti membuka seleksi P3K, maka syarat untuk mengikuti seleksi P3K sebagaimana yang kita ketahui biasanya minimal memiliki ijazah S1, kemudian syarat usia dan jenis PTK. Terkait dengan jenis PTK ini, di tahun kemarin untuk mengikuti seleksi P3K guru, jenis PTK atau penelitian tindakan kelas harus terdaftar sebagai guru di Dapodik. Nah, apabila Bapak Ibu terdaftar sebagai tenaga administrasi atau satpam di Dapodik, kemungkinan tidak bisa karena semua data tersinkronisasi dengan Dapodik. Nah, yang ketiga, jika pemerintah nanti menerapkan outsourcing ya, atau juga tenaga honorer nantinya akan diarahkan menuju outsourcing. Meskipun outsourcing ini tidak berada di bawah naungan dari instansi tempat bekerja. Karena outsourcing pada dasarnya yang mengelola adalah CV atau dari pihak ketiga, yaitu di luar pemerintahan. Dengan begitu, tenaga honorer berarti akan mendapatkan gaji atau upah setara dengan upah minimum regional atau UMR. Nah, inilah kabar baik, kabar gembira bagi honorer tendik, terutama honorer tendik yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bergembira karena akan diangkat menjadi P3K. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengupayakan agar semua honorer baik guru maupun tendik bisa diangkat semua di tahun 2022. Nah, dalam hal pengangkatan itu, jika belum ada yang terakomodasi, maka untuk honorer tendik minimal sudah bisa mendapatkan gaji setara dengan upah minimum kabupaten atau UMK pada tahun 2024 mendatang. Kemudian mengenai masalah penghapusan honorer dan pengalihan ke outsourcing, kemungkinan tetap dikelola oleh pemerintah daerah. Sampai saat ini pemerintah daerah menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Dengan dikelola oleh Pemda, maka honorer akan merasa lebih tenang karena tendik akan mendapatkan gaji tanpa potongan dari pihak ketiga.
Menurut Sutrisno selaku Ketua Tenaga Kependidikan Nasional, DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia. Demikian kabar gembira bagi tenaga non-ASN khususnya honorer tendik yang sama-sama bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K melalui pendataan tenaga honorer tahun 2022. Baiklah Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan serta wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan kita, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.